semuanya, apa kabar? Welcome to my channel Maria's Habits dengan saya Maria. Apakah kalori defisit aja cukup untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh? Jadinya bisa bebas makan apapun juga, yang penting kalori defisit. Aku akan bahas mengenai hal itu di dalam video kali ini. Aku yakin pasti nggak hanya cuman mau langsing, tapi juga nggak mau gelambiran ya. Pengen cantik dari luar dari dalam, termasuk rambut juga loh. Aku merasa nyaman banget rambutku karena aku baru cobain shampoo dan conditioner baru keluaran dari Scarlett Whitening. Ini dia produknya. Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia. Jordanian Sea Salt Conditioner sendiri memiliki wangi evening primrose, harum banget. Ngomong-ngomongin tentang sea salt, bukannya itu garam? Betul sekali, tapi kalian harus tahu dulu khasiat di baliknya. Sea salt itu ternyata memiliki manfaat untuk menyerap kelebihan minyak di kulit kepala. Jadi rambut, kulit kepala nggak berminyak dan jadi nggak lepek seperti ini. Kulit kepala juga berasa bersih karena jadi nggak ada kotoran yang numpuk. Terus kutikel-kutikel rambut juga dibersihkan, dibuka jadi lebih bersih, sehingga untuk perawatan berikutnya juga nutrisinya lebih mudah untuk diserap. Dan yang pasti akar rambut menjadi lebih kuat, jadi dapat mencegah rambut rontok dan bercabang. Penting juga rambut terlihat lebih berkilau dan sehat tentunya. Caranya mudah sekali ya, seperti keramas seperti biasanya. Kita basahkan rambutnya ya, tuangkan shampoo-nya. Nah, aku biasanya suka gosok-gosok dulu shampoo-nya di telapak tangan biar busanya lebih keluar, lalu tinggal pijat yang senyamannya di kulit kepala kalian, lalu bilas bersih. Setelah itu baru tambahkan conditionernya supaya rambutnya jadi lebih lembut dan lebih mudah diatur. Dan conditionernya tinggal dioleskan di batang rambut hingga ke ujung rambut ya. Akar-akarnya nggak usah, diamkan beberapa menit lalu bilas dengan bersih. Kedua produk ini disarankan untuk 13 tahun ke atas, aman juga untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, udah BPOM pastinya, dan nggak ada animal testing ya. Kalian bisa dapatkan di official store-nya ya, di online shop yang udah aku tulis di sini and the description box. Dan kalian akan wangi sepanjang hari. Pokoknya dicoba aja ya. Badan langsing, rambutnya keren. Top kan? Oke, kita balik lagi ke topik mengenai kalori defisit. Buat kalian yang suka nonton TikTok, mungkin kalian sering nonton pembahasan mengenai kalori defisit ya. Kalau menurunkan berat badan, menurunkan body fat, itu cukup dengan makannya dikurangi. Memang udah pasti akan kurus sih, pasti akan ada penyusutan selama kalian berada di dalam kalori defisit dietnya. Tapi apakah itu cukup? For me, it's not. Kita bahas dulu mengenai kalori. Apa sih kalori? Kalori itu unit pengukurannya, seperti contohnya jarak dari kilometer atau berat di kilogram. Sedangkan kalori adalah unit ukuran untuk energi. Kalau dikasih analogi ini seperti 1 kilo beras dengan 1 kilo kapas. Menurut kalian sama nggak? Beratnya mungkin sama, tapi ukurannya belum tentu sama, ya kan? Bayangkan 1 kilo beras dengan 1 kilo kapas. Yang kapas pasti lebih besar volumenya, karena kapas sendiri kan jauh lebih ringan ya. Jadi untuk jadi 1 kilo itu bakal jauh lebih besar daripada 1 kilo beras. Sama halnya dalam hal kalori. Kalau kita bandingkan 100 kalori chocolate cake dengan 100 kalori strawberry, tentunya 100 kalori chocolate cake itu jumlahnya akan lebih sedikit daripada 100 kalori strawberry. Apakah artinya sama? Yang penting 100 kalori antara chocolate cake dengan strawberry? Tentunya tidak. 100 kalori yang kalian dapatkan dari strawberry itu jauh lebih bernutrisi daripada 100 kalori yang didapatkan dari chocolate cake. Karena chocolate cake itu hanya sugar, empty calories. Konsumsi kalori dari processed food, processed oils, gula, mie instan ya, walaupun dalam kalori defisit mungkin kalian tetap dapat menurunkan berat badan, tapi nutrisi yang didapatkan yang diperlukan oleh tubuh itu tidak mencukupi ya. Jadi secara jangka panjang itu nggak berfaedah untuk kesehatan kalian. Karena kita juga masih beraktivitas sehari-hari, kita masih butuh nutrisi ya, supaya rambut sehat, kulit sehat. Itu semua dari mana?
dari gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, vitamin, antioksidan, mineral, ya, protein. Gizi-gizi memang tubuh kita perlukan hanya untuk survive, itu kita butuh nutrisi. Dan ingin langsing jangka panjang, kita juga ingin langsingnya secara sehat, ya kan? Sayang banget kalau langsingnya dengan cara seperti ini, mengandalkan makanan-makanan yang kalian suka tapi belum tentu sehat supaya mencapai goal secara short term, dan itu menurut saya nggak sustainable ya. Ingat, kita mau jangka panjang juga sehat, tetap awet muda. Kalau langsingnya tapi masih lembek, terus kulitnya jadi lebih mudah keriput, kusam karena nggak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, apalagi tanpa olahraga, ya itu yang pasti jadi nggak bagus juga ya, and mood juga akan terpengaruh kalau makanan yang masuknya itu tidak bergizi, banyak junk food and processed foodnya. Dan bahkan banyak dari makanan-makanan seperti ini tinggi juga akan sodium, dan yang akhirnya biasanya bagian perutnya itu tetap gemuk ya, tetap seperti bloating, perut bawahnya kok nggak kempes-kempes ya, karena salah satunya penyebabnya dari si makanan-makanan ini juga. Jadi pilih makanan-makanan yang bergizi, makronutrien yang mengandung protein, karbohidrat yang bagus, lalu ada lemak baiknya, tinggi akan serat juga, supaya tubuh kita juga langsingnya sehat ya. Makanannya pilih whole food, makanan utuh yang memang alami ya. Kalau misalnya apel ya apel, bukan apple pie ya. Protein itu kalau dada ayam ya beneran dada ayam ya, bukan snack rasa ayam, karena itu berbeda sekali ya, yang alami dengan yang sintetik, dan tubuh kita juga butuhnya tentunya yang alami, oke? Dan berapa banyak kalori defisit yang harus kita lakukan? Biasanya kurang lebih itu dipotong 500 kalori dari TDEE. Nah, apa itu TDEE? TDEE itu Total Daily Energy Expenditure. Jadi berapa banyak kalori yang kurang lebih dibutuhkan tubuh kita untuk BMR dan aktivitas sehari-hari ya. BMR sendiri, basal metabolic rate, itu artinya ya minimum pengeluaran kalorinya hanya untuk kita survive ya. Kalau seandainya kita hanya tiduran seharian, itu minimumnya kalori yang dikeluarkannya berapa? Untuk organ-organ kita berfungsi, jantung kita berdetak, paru-paru kita bernafas, itu semua juga ada mengeluarkan energi, dan itu adalah minimumnya yang kita disebutnya BMR. Dan sedangkan TDEE itu BMR ditambah dari aktivitas sehari-hari, misalnya dengan olahraga ya, kerja kantor dan sebagainya macamnya. Dan dari total TDEE itu dipotong kurang lebih 500 kalori, dan itu yang menjadi goal kalori harian. Kira-kira apa asupan makanan yang bagus? Aku sarankan selalu ada protein. Fokuskan ada protein di setiap meal kalian ya. Karena protein juga penting, itu juga bahan dasar otot ya. And apalagi dengan olahraga, aku saranin melakukan olahraga angkat beban, oke? Karena supaya kita bangun massa otot, dan otot itu tentang apa? Mesin pembakar lemak, yeay! And bahan bakarnya yang diperlukan adalah protein, oke? Dengan kita bangun massa otot ya, itu badan kita akan menjadi mesin pembakar lemak. Saat tidur pun ada pembakaran, asik kan? And ada sayur, oke? Jangan lupa masuk juga healthy fats-nya. Salah satu favorit saya adalah alpukat ya, avocado itu bener-bener king of fruit buat aku, super fruit banget, super food, super amazing banget deh. Soalnya itu juga bagus buat kulit, buat jantung ya. Ada vitamin E-nya, nutrisinya luar biasa banget ya, sangat sehat. And kita juga butuh lemak untuk menurunkan lemak ya, biar lemak jahatnya shush. Tapi kita juga tetap sehat ya, karena otak kita juga butuh lemak untuk bekerja. Untuk buah-buahannya, pilih yang rendah gula, karena walaupun buah-buahan itu sehat, tapi ya masih ada gulanya ya. Yang kalau mau body fatnya turun, itu kita harus minimalkan asupan gula. Kalau ada gula masuk ke dalam tubuh kita, semakin tinggi gulanya, insulinnya pun akan semakin naik. Nah, kalau insulinnya naik, itu sulit banget untuk yang adanya pembakaran lemak di dalam tubuh. Jadi disesuaikan asupannya. Jadi berapa banyak gulanya? Nggak lebih dari 25 gram per hari ya. Kalian bisa pakai aplikasi atau Google aja, cari kandungan nutrisi gula di buah-buahan ya. Buah-buahan yang biasanya relatif rendah gulanya adalah seperti berries salah satunya. Dan terutama alpukat.
Karbohidratnya gimana? Pilih yang kompleks, yang low GI. Oke, contohnya ubi itu salah satu pilihan yang bagus sekali, tapi juga nggak usah terlalu banyak ya, karena kita mau badan kita itu lebih memfokuskan pembakarannya itu dari lemak daripada dari energi. Nah, ini akan masuk ke topik yang berbeda lagi. Ada satu jenis diet lagi yang memang lebih memfokuskan untuk pembakaran lemak yang akan kita bahas di video yang lain waktu ya. Tapi buat kalian penyesuaian dulu, apalagi yang biasanya makannya sembarangan, kita belajar dulu beradaptasi untuk lifestyle yang lebih sehat. Konsumsi whole food, makanan yang utuh yang lebih sehat. Belajar suka dan nikmatin rasa asli dari makanan tersebut ya. And oatmeal juga oke ya. Nasi putih sebenarnya dengan nasi merah itu nggak terlalu beda jauh, tapi aku sendiri menghindari nasi karena nilai karbohidratnya itu cukup tinggi. Bukan hanya dari segi gulanya yang aku lihat saja ya, tapi gimana apakah makanan itu dapat menunjang, mensupport kebutuhan aku untuk menurunkan kadar lemak atau enggak. Dan juga nggak usah terlalu banyak konsumsi karbohidratnya ya, nggak harus di setiap meal kalian itu ada karbohidratnya, itu nggak harus ya, paling 2 kali itu udah maksimal, udah cukup, kecuali kalian dibaginya benar-benar lebih smaller portion yang kalian bagi ke beberapa meals. Oke, contohnya yang biasanya jatah nasi atau karbohidrat 1 piring untuk 1 kali makan dibagi menjadi untuk 4 kali misalnya. Dan hitung kalori asupannya, apalagi masih dalam proses belajar, masih pemula, biar lebih mengerti. Karena kalau dikira-kira aja biasanya bisa bablas, apakah cuma sedikit, nambah ini sedikit, tanpa disadari tau-tau udah kelebihan kalorinya ya. Kalian bisa pakai aplikasi untuk membantu untuk memonitor seperti MyFitnessPal atau Fat Secret ya. And kalian tinggal asupkan makanannya, berapa beratnya ya, lalu akan keluar sendiri kalori dan kandungan nutrisi di dalamnya, apakah proteinnya tinggi atau enggak, atau bisa kalian search juga di Google. Tapi buat aku dengan menggunakan aplikasi Spring itu lebih mudah karena asupan kalori seharian penuh itu dapat terkontrol ya. Jadi kita benar-benar tahu apa yang masuk ke tubuh kita. Jadi harus ditimbang dong. Lebih baik, lebih akurat, iya betul ditimbang. Dan hanya dari switching food ya, dari unhealthy food ke healthy food, itu akan ada penurunan berat badan walaupun belum masuk olahraganya ya. Apalagi udah dalam caloric deficit, cuma ditambah dengan olahraga biar badannya jadi lebih kencang, lebih berbentuk ya, biar terjadi penambahan massa otot juga. Olahraganya tentunya yang ada hubungannya dengan strength training seperti latihan beban ya, menstimulasi pertumbuhan massa otot. Boleh digabungkan dengan kardio juga. Aku sarankan pemotongan kalorik defisit juga nggak terlalu ekstrim ya, 500 kalori aja maksimal, supaya nggak terlalu drastis, nanti takut jadi pusing, lemas ya, dan akhirnya nggak tahan lama juga karena kelaparan. Dengan diet yang sehat, makronutriennya bagus ya, nutrisi mikronutriennya bagus, itu juga akan merasa kenyang lebih lama. Waktu gizi yang nggak sehat itu masuk, junk food segala macam, sebenarnya tubuh tuh dalam keadaan malnutrisi, yang akhirnya pengen lagi, minta lagi, karena sebenarnya tubuh itu belum mendapatkan gizi yang diperlukan, walaupun makanan yang masuk itu udah banyak. Cobain aja deh dengan makan makanan yang sehat itu, dengan tubuh mendapatkan gizi yang cukup, kalian tuh akan kenyang lebih lama, apalagi tambah dengan olahraga sehat. Oke, yang penting konsisten aja melakukannya, semangat terus, karena perjalanan ini panjang. Aku sendiri pun selalu memotivasi diriku untuk sehat, untuk lebih bagus lagi padat ya. Oke, thank you semuanya udah nonton video ini sampai selesai. Sehat selalu, and I'll see you again in the next video. Bye.